Kita pantau bagaimana arus mudik di segmen Mudik Gesik, Saudara. Satu pekan menjelang Idul Fitri, Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat ini sudah mulai ramai pemudik. Ada 1.500 pemudik telah meninggalkan kota Jakarta menuju ke sejumlah kota di Jawa dan juga Sumatera. Arus mudik di Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat ini mengalami peningkatan sejak Senin pagi. Pemudik membawa beragam barang bawaan untuk pulang ke kampung halaman mereka. Pemudik menunggu kedatangan armada bus selama 2 jam di ruang tunggu terminal. Pemudik rela merogoh saku lebih dalam untuk mudik akibat kenaikan harga tiket. Peningkatan pemudik pada hari ini, Saudara, dikarenakan bersamaan dengan hari libur sekolah. Kepala Dinas Perhubungan meninjau kendaraan angkutan mudik di Terminal Kalideres. Beberapa kendala teknis pada armada bus dari luar Jakarta ternyata masih ditemukan. Berarti ini udah 2 jam menunggu ini. Kalau Ibu pembelian tiketnya gimana, Bu, kemarin? Di sini. Langsung ke sini. Hari ini juga atau? Kemarin udah sebelum puasa. Sebelum puasa. Untuk berapa orang, Bu? 4. Ada kenaikan nggak sih, Bu? Di ini? Naik sih. Naik ya? Naik berapa, Bu? Jadi, Bu? Biasanya kan kalau itu kan 6,5 apa 700 kan. Ini 900. Naik Ibu 200 berangkat nih. kemana, Bu? Padang. Oh, ke Padang. Sementara itu, Saudara, selama masa mudik Lebaran, Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ini dikhususkan untuk melayani penyeberangan pejalan kaki, mobil pribadi dan juga angkutan umum dengan tujuan Pulau Sumatera. Pada Senin siang belum ada peningkatan arus mudik. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan juga bus. Selain itu, Saudara, pemudik yang tidak membawa kendaraan pun sudah mulai ramai. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 3 hari jelang Lebaran. Pemudik yang menggunakan sepeda motor tujuan Sumatera mulai memadati pelabuhan PT Pelindo Ciwandan Cilegon, Banten, Saudara. Pemudik mengaku sempat ke Merak karena tidak mengetahui informasi pengalihan. Data Pospam Pelabuhan Ciwandan, sudah ada 3 kapal yang bertolak ke Pulau Sumatera dengan tujuan Pelabuhan Bakahuni dan juga Pelabuhan PT Wika Beton. Terdapat 7 kapal yang beroperasi di pelabuhan ini, Saudara, dengan kriteria 2 kapal besar dan juga 5 kapal sedang. Sementara itu, Saudara, di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, arus lalu lintas mudik Lebaran 2025 terpantau masih lengang. Hingga Senin siang ada 15.000 kendaraan melalui gerbang tol Cikatama menuju ke Palimanan. Sementara itu, Saudara, arah sebaliknya tercatat lebih dari 10.000 kendaraan melalui gerbang tol Cikatama. Hari ini Jasa Marga melakukan ataupun memberlakukan potongan tarif tol Trans Jawa sebesar 20% hingga 28 Maret 2025. Potongan tarif tol ini untuk kendaraan arah Jakarta melalui gerbang Cikatama dan juga berakhir di tol Kalikangkung. Kita pantau bagaimana arus mudik terkini. Kita sapa ada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juga juru kamera Septa Yoga di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten, dan juga ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera Adini Anissa di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Nah, ini mereka sudah bersiap. Saya ke Rahma Piliang dulu. Rahma, bagaimana terkait dengan peningkatan arus mudik di sana, terus rekayasanya seperti apa? Iya, ya, juga Saudara, kalau kita melihat bagaimana dengan volume kendaraan dari siang tadi hingga petang ini, tentunya kalau melihat dari kasat mata sendiri, banyak dari kendaraan-kendaraan pribadi terkhususnya begitu ya, yang masuk ke dermaga 6 atau di tempat saya melaporkan ini dermaga eksekutif. Namun karena ada pemberlakuan dari 1 tiket saja, begitu ya, yang diberlakukan oleh ASDP untuk di Pelabuhan Merak ini, tentunya untuk dari mobil atau kendaraan, baik itu dari kendaraan roda 4 milik pribadi maupun dari bus, ini akan diarahkan ke beberapa dermaga begitu. Walaupun di dermaga eksekutif ini dibuka begitu ya, tapi akan diarahkan ke dermaga lainnya, di mana jika dari
kapal ini sudah bersandar begitu. Nah, kalau misalnya untuk sekarang begitu ya sudah juga saudara dapat dilihat di layar kaca begitu, ini adalah pantauan udara yang ada di Pelabuhan Merak begitu, dan dapat dilihat tentunya untuk dari kendaraan tidak ada yang mengantre begitu ya, masih terlihat normal begitu, tidak ada antrian yang panjang, karena kalau kita melihat bagaimana dengan kondisi-kondisi di Pelabuhan Merak ini ya sudah juga saudara, antrian akan terjadi jika dari kapal ini sudah merapat begitu, sedang dilakukannya pembongkaran, dan juga nantinya dari mobil-mobil ini atau kendaraan ini akan antri untuk masuk ke kapal. Tapi jika dari kapal ini belum merapat begitu, nanti dari petugas akan mengarahkan ke dermaga-dermaga lainnya yang dimana ada kapal yang baru berapat. Begitu ya sudah juga saudara, dan hingga saat ini pada petang kali ini pada pukul 16.24 waktu Indonesia Barat ini kendaraan di Pelabuhan Merak ini masih terpantau normal, tidak ada antrian yang panjang begitu, karena dari pihak ASDP atau dari pihak pelabuhan ini masih melakukan rekayasa begitu ya, akan membagi ke semua dermaga-dermaga ini dapat dilewati atau dipakai oleh dari kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauni Lampung. Dan juga kalau misalnya kita berbicara bagaimana dengan jumlah kapal yang beroperasi begitu ya, untuk dari kapal yang beroperasi di Pelabuhan Merak ini itu ada 36 kapal yang biasanya memang untuk hari-hari biasa itu ada 26 kapal yang beroperasi, tapi karena dari mudik lebaran ini sendiri ada 36 kapal yang beroperasi begitu. Dan kalau dari pantauan udara begitu ya sudah juga saudara dapat dilihat memang masih terpantau normal begitu, terpantau lancar, tidak ada penumpukan, tidak ada antrean dari kendaraan yang akan masuk ke kapal. Yasir. Baik, bagaimana itu tadi penjelasan dari Rahma Piliang dengan pemudik yang ada di Pelabuhan Merak. Kita geser ke yang selanjutnya, yaitu ada jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, di gerbang tol Cikatama. Kalau tadi informasinya ini masih lengang begitu, kalau sekarang pantauannya seperti apa, Nanda? Tampaknya tidak jauh berbeda dari laporan Merak untuk saat ini, Yasir dan juga saudara. Kalau menurut pantauan kami sore hari ini, bahkan sejak tadi pagi kondisinya masih sama, bahkan sejak kemarin. Artinya memang kondisi di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama masih terpantau lengang ataupun ramai lancar. Meski demikian Yasir, kalau melihat dari pantauan mata ini tidak terlihat adanya kepadatan yang cukup signifikan. Namun kalau melalui data ini berbeda. Data yang disampaikan oleh Jasa Marga bahwa memang sudah ada kenaikan volume kendaraan dimulai dari kemarin sampai dengan hari ini. Tadi sekitar pukul 3 sore saya melihat data yang dikeluarkan oleh Jasa Marga. Baik dari arah Jakarta melalui ke Palimanan melewati gerbang tol Cikatama ada sebanyak kurang lebih 16.000 kendaraan. Sedangkan yang sebaliknya dari Palimanan melewati gerbang tol Cikatama menuju ke Jakarta ada kurang lebih 11.000 kendaraan. Nah, ini juga melansir dari data Jasa Marga. Lalu lintas Jabotabek menuju Trans Jawa melalui gerbang tol Cikatama adalah total dari tanggal 21 sampai dengan kemarin ada sebanyak 76.200 lebih kendaraan. Ini meningkat 23,1% dari lalin normal pada umumnya atau hari-hari biasa. Nah, ini akan diprediksi terus meningkat sampai dengan nanti puncaknya adalah puncak arus mudik di tanggal 28 Maret sampai dengan 30 Maret 2025. Nah, untuk mengantisipasi, Yasir dan juga saudara, sebenarnya sudah diterapkan hari ini oleh Jasa Marga, yakni potongan tarif tol sebesar 20%. Nah, potongan tarif tol ini memang diperuntukkan bagi pengemudi yang memang melintasi dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ataupun sampai dengan Semarang harus melewati gerbang tol Cikatama sampai dengan titik akhirnya adalah di gerbang tol Kalikangkung ataupun Semarang. Dan itu juga berlaku untuk sebaliknya. Nah, untuk penerapan potongan tarif 20% ini adalah dibagi menjadi 2 periode. Periode arus mudik dan periode arus balik. Periode arus mudik tadi sudah saya sampaikan, dimulai dari hari ini sampai dengan tanggal 28 Maret 2025. Sedangkan kalau untuk arus baliknya ini diterapkan menjadi 2 kali, yakni di tanggal 3 sampai dengan 5 April dan tanggal 8 sampai dengan 10 April 2025. Penerapan ini, Yasir dan juga saudara, memang berbeda.
Kalau untuk Jasa Marga sendiri tadi menerapkan dari hari ini sampai dengan tanggal 28 Maret. Tapi untuk non Jasa Marga seperti halnya pengelola tol Cikopo Palimanan atau Cipali, Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang dan Pemalang Batang ini hanya menerapkan dari tanggal 24 sampai dengan 26 Maret 2025. Nah, ini cukup menarik sebenarnya ya Sir, kalau misalkan kita melihat besaran 20% ini yakni artinya ada sekitar 88.000 begitu ya kalau kita kaitkan dengan golongan pertama atau golongan 1 untuk kendaraan ini yang semula harganya 440.000 menjadi 352.000. Nah, tujuan menerapkan ini ya Sir dan juga saudara tentunya adalah untuk mengantisipasi atau mendistribusikan lalin kendaraan agar tidak menumpuk begitu ya di tanggal 28 Maret yang menjadi proyeksi puncak arus mudik. Jadi bisa ini sebenarnya dari program ini ataupun potongan tarif tol ini bisa atau mengimbau untuk masyarakat ataupun pengendara yang memang hendak melakukan perjalanan ke Trans Jawa khususnya melewati gerbang tol Cikatama untuk mengubah agendanya untuk sebelum dari proyeksi puncak arus mudik tadi. Nah, Yasir dan juga saudara yang perlu diperhatikan untuk bisa memakai atau menggunakan potongan tarif tol 20% ini adalah tentunya pengguna tol harus memastikan kartu elektronik dengan kondisi yang cukup. Karena kalau tidak tentunya ini bisa memperhambat perjalanan pengemudi juga dan juga penghambat pengemudi yang lainnya. Jadi yang menjadi utama selain faktor kondisi fisik, kondisi kendaraan, tentunya kartu elektronik ini begitu penting untuk Anda pastikan dalam nominal yang cukup. Sementara demikian kalau laporan kami pada sore hari ini gerbang tol Cikatama, Yasir kembali ke studio. Oke, menarik ya, ada diskon tarif tol yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik. Terima kasih Nanda April atas informasinya dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada Rahma Piliang dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi masih soal mudik, ini terkait dengan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur yang terus dipadati oleh pemudik asal Bali